Shalom, selamat pagi TTSku yang terkasih. Tetap sehat semuanya kan? Pagi ini aku kembali ingin berbagi dengan kalian sambil menikmati secangkir teh ya. Jadi pagi ini aku menikmati yang namanya teh 4 musim. Keren kan? Padahal di Indonesia musimnya cuma 2 ya, tapi ini ada 4 musim ya. Oke, apa aja di dalamnya? Kalau kita lihat ini kayaknya banyak sekali ya. Ini mungkin wedang uwo versi import karena ini lebih masuk kategori Chinese tea ya. Jadi di dalamnya ini ada kulit jeruk, ada goji berry, ada bunga krisan, ada angco ya, ada kayu manis. Jadi ini ada kayu manisnya juga, ini benar-benar kayu ya. Beraneka ragam isian yang dipadukan jadi satu menjadi teh 4 musim. Aku akan tunggu teh ini sampai dia benar-benar siap diminum ya. Biarkan lebih meresap dulu sambil kita ngobrol pagi ini. Teh 4 musim ini manfaatnya apa sih? Namanya teh 4 musim. Teh ini diminum seringkali pada saat pergantian cuaca supaya tidak sakit. Biasanya kalau pergantian cuaca dari dingin ke panas atau panas ke dingin, itu biasanya akan ada banyak orang yang mengalami demam, flu lah, pokoknya badannya ngerasa nggak enak gitu kan. Nah, teh ini adalah untuk menghindari yang seperti itu. Makanya kenapa di dalamnya ada banyak isian bermacam-macam dengan manfaat yang berbeda-beda. Contohnya krisantimum itu bersifat untuk mendinginkan supaya nggak panas dalam gitu ya. Dia juga ada anti radang. Lalu ada goji berry, itu bagus untuk mata. Biasanya kalau cuaca panas apa kan mata tuh sering kurang nyaman, berat gitu ya. Lalu ada kayu manis. Kayu manis juga meredakan panas dalam. Kemudian ada angco. Nah, kalau angco ini sifatnya dia menghangatkan ya. Jadi kalau tadi ada yang mendinginkan, ini ada yang menghangatkan. Dan ada kulit jeruk. Masih banyak lagi fungsi-fungsi sebetulnya manfaat yang bisa diambil dari bahan-bahan ini. Tapi satu hal yang ingin saya bagikan kenapa saya suka teh ini ya. Selain dia bermanfaat untuk tubuh, dia mengingatkan saya pada bagaimana manusia hidup yang seharusnya. Kalau kita lihat di firman Tuhan di Galatia 6 ayat yang kedua, ada tertulis, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Seringkali kita manusia berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dari budaya yang berbeda-beda, dari negara keturunan yang berbeda-beda ya, dengan bentuk mata yang berbeda, bentuk rambut yang berbeda, dan sepertinya semuanya berbeda. Tapi justru di situ Tuhan mau kita saling melengkapi, saling bertolong-tolongan menanggung beban kita. Apa yang jadi kekurangan kita bisa jadi ditutupi oleh kelebihan orang lain. Begitu juga kelebihan kita hendaknya bisa menutupi kekurangan orang lain, saling melengkapi. Sama seperti teh 4 musim ini, saling memberikan manfaatnya masing-masing. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang kurang baik. Semuanya punya peranannya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kalau kita ingin menghidupi di dalam bermasyarakat pun, bersosialisasi pun, hendaklah seperti itu ya. Kadang kita ngelihat kayaknya ada seseorang yang nggak pas gitu di mata kita. Lalu kita merasa tidak nyaman, kita merasa nggak suka gitu ya. Coba berpikir lebih jauh lagi. Mungkin ketidaksukaan kita itu karena kita tidak seperti itu, karena kita tidak berpikir atau bertindak yang sama seperti dia. Tapi coba kalau kita tempatkan posisi kita di posisi dia, mungkin kita bisa lebih memahami kenapa dia begitu. Saya ingat nasihat Bapak rohani saya, Pak Pastor Timotius Arifin ya. Papi selalu bilang begini, kalau kita melihat ada seseorang itu bahasa Jawanya bencekno gitu ya, bersikap yang menjengkelkan, membencikan ini bahasa apa ya? Nah, kita mulai tidak suka, kita mulai jengkel, tarik yang jauh ke belakang, cari alasannya gitu, maksudnya itu why. Saya selalu ingat kata-kata ini karena ini sangat menolong saya. Why dia begitu? Kenapa dia melakukan tindakan seperti itu? Kenapa dia bersikap, berkata-kata atau melakukan tindakan yang menjengkelkan seperti itu? Ketika kita tahu akar persoalannya, kita lebih bisa memahami dan lebih mengerti dia dan bisa menerima
bukan harus ditoleransi kalau itu salah, bukan, tapi maunya lebih bisa mengerti kenapa dia seperti itu, dan bahkan kita bisa berusaha menolong dia untuk keluar dari hal-hal yang mungkin kurang bagus atau hal-hal yang menjengkelkan kita itu, atau dikomunikasikan gitu. Saya sendiri mengalami bagaimana pemahaman tentang why itu sangat menolong untuk saya berubah dari masa lalu yang kurang baik menjadi lebih baik dan menjadi baik. Bagaimana penerimaan Bapak rohani saya, Pastor Timotius Arifin, terhadap saya tanpa kondisi apapun. Ketika bahkan orang terdekat saya mengeluhkan beberapa sikap yang mereka tidak bisa terima dari saya, ketidakpahaman, bagaimana ada tingkah-tingkah saya, mungkin kelakuan saya yang sangat menjengkelkan, Pastor Timotius Arifin hanya mengatakan satu kata, that's why. Dia memahami apa yang saya alami di masa lalu saya, mungkin di masa kecil saya, mungkin ada hal-hal yang menjadi trauma yang tidak saya sadari. Dia pahami, dia terima dengan unconditional, sama seperti Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Dan tidak banyak yang beliau lakukan. Saya ingat betul saat itu beliau hanya menghampiri saya, menepuk kepala saya seperti anak kecil gitu, dan berkata bahwa Erna, kamu anakku. Artinya dia menerima saya tanpa kondisi atau syarat apapun. Dia menerima saya apa adanya, sama seperti Yesus mencintai dan mengasihi saya apa adanya. Dan itu menjadi titik balik kehidupan saya. Saya bisa menerima kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri, dan saya berubah untuk jadi lebih baik. Bahkan saya berusaha mengerti orang lain yang saya tidak bisa terima pada awalnya. Sampai saat ini saya selalu mencari why, apa yang menjadi latar belakang ketika seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada saya. Oke, semoga sharing saya hari ini menyenangkan buat kita semua. Bukan hanya menyenangkan ya, nggak harus menyenangkan sih, tapi bermanfaat buat kita semua. Dan sambil menikmati teh ini, mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Ingatlah, tetap bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa, sebab semuanya pasti akan ada jalan keluar saat Yesus beserta kita. Selamat pagi semuanya. Jadilah bermanfaat, saling bertolong-tolongan ya. Dan tetap sehat selalu, tetap bersemangat selalu. Mari minum teh. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. God bless you. Bye-bye.